Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan satu materi dengan topik yang masih sama, dengan judul Berlatih Berdialog dengan Kolektor episode yang kedua. Voice record yang akan saya perdengarkan kepada Anda sekalian adalah voice record penelponnya kepada saya bernama Pak Farhan, mengakunya Pak Farhan. Tentang betul atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang pasti dia mewakili dari Bank Mega, menagih tunggakan hutang kartu kredit dari Bank Mega, dan dia tidak menyebutkan nomor yang ditagih, tidak menyebutkan outstanding, tapi mereka ini dalam arti Pak Farhan ini berceloteh tentang gesek tunai. Versinya Pak Farhan saya sudah diinvestigasi dan saya telah mengajarkan banyak khalayak untuk melakukan gesek tunai. Itu versinya Pak Farhan. Nanti akan segera saya perdengarkan, tapi sebelum saya memperdengarkan rekaman tersebut, saya akan memberikan sebuah wacana dulu, edukasi dulu, agar nanti closing statementnya jauh lebih mudah. Di negara kita tercinta, kenapa kartu kredit bisa marak? Itu karena adanya satu fasilitas dari kartu kredit itu sendiri, yaitu penarikan dana tunai. Sudah saya ceritakan berkali-kali di video-video saya yang lalu, baik itu di Omah Solusi Indonesia Foundation maupun di Omah Solusi Indonesia, bahwa kartu kredit ini bisa kita ambil tunai dananya melalui ATM dari bank manapun. Misalkan kartu kreditnya, ini karena contohnya yang menelpon adalah Bank Mega, misalkan kartu kreditnya Bank Mega, itu Anda bisa mengambil lewat ATM-nya Bank Mega, ataupun bisa melewat semua ATM yang berlogo ATM bersama, Visa, Master, Alto, dan lain sebagainya. Dan ketika Anda melakukan hal ini, itu biayanya tarik tunai itu besar sekali, tidak worth it, sehingga mayoritas pemegang kartu kredit yang paham tata cara atau fungsi penggunaannya, dia mencari outlet yang menyalahgunakan izin apply edisi. Jadi toko-toko itu diberikan fasilitas untuk mengajukan permohonan untuk minta mesin edisi. Fungsinya tidak lain tidak bukan, sebenarnya adalah untuk memperlancar agar supaya toko tersebut ketika pembelinya tidak membawa cash, tidak perlu repot, bisa menggunakan mesin edisi tadi dengan cara kartu kredit tersebut dicolokkan dan nanti seolah-olah belanja. Saya bicara kalau ke toko yang beneran adalah misalkan kita belanja senilai 200.000, ya kita colok 200.000, entah itu kita makan, entah itu kita beli barang, dan ketika kita habis makan ya kita colok senilai nilai yang kita transaksikan sesuai dengan nota atau lembar tagihan di billing makan. Atau kalau misalkan kita umpama analognya kita beli handphone senilai 1 juta, ya kita colokkan senilai 1 juta. Itu untuk merchant yang resmi, yang tidak nakal, yang bukan abal-abal. Tapi sekarang ini banyak sekali oknum
pemilik toko ini meminta fasilitas pemasangan edisi tidak untuk orang yang benar-benar beli barang dari toko yang mereka miliki. Umpama, analognya oknum pemilik toko ini punya gerai jualan handphone. Dia kan tadinya edisi diberikan kan untuk agar supaya ketika ada orang yang beli handphone dan tidak membawa tunai bisa bertransaksi langsung, entah itu melalui ATM debit, kalau debit artinya uangnya sendiri, dan ataupun dari kartu kredit. Nah, ini yang menjadikan problematika yang masih marak. Bank-bank penerbit edisi ini tutup mata, sehingga ketika ada problematika, ketika ada macet, tidak jarang kolektor ini menakut-nakuti kepada debitur yang macet. Pak, Anda kemarin kan macet kan bukan untuk belanja toh, tapi untuk tarik tunai toh, untuk gesek tunai toh, cash advance toh. Ketika ada oknum kolektor menakut-nakuti tentang itu, Anda tidak perlu gentar sama sekali. Saya ulangi, Anda tidak perlu gentar sama sekali. Katakan saja, betul saya cash advance, lawang tersedia, tokonya itu ada tokonya, kalau mau tak tunjuki tempatnya. Agar supaya apa sih? Supaya kolektor ini tidak bisa mengintimidasi. Adanya gerai gesek tunai, cash advance, tarik tunai, itu bukan card holder yang salah. Ibaratnya kalau tidak tersedia fasilitas itu, tidak ada oknum pemilik toko yang mengajukan apply edisi untuk transaksi abal-abal, ya kita sebagai pemegang kartu kredit tidak akan bisa untuk melakukan hal itu. Nah, saya sebutkan lagi tadi. Jadi kalau yang tidak abal-abal, kita makan senilai 200.000, ya kita colok senilai 200.000, kita gesek 100.000 atau 200.000, seperti nota yang kita habisnya makan berapa. Atau kalau kita beli handphone katakanlah 1,5, ya kita colok senilai 1,5. Tapi kalau yang abal-abal, pemilik edisi merchant yang abal-abal ini, kita transaksi umpama atau kita analogkan 2 juta, kita colokkan, kita tidak terima barang dari toko abal-abal itu. Kalau dia jualan handphone, dia tidak memberikan handphone, entah itu apapun serinya. Tapi dari nilai 2 juta tersebut dipotong fee MDR dari bank itu kisaran 1,8 sampai 2%. Dan karena pemilik toko abal-abal tadi tahu kalau dia dipotong kisaran 1,8 sampai 2%, biasanya card holdernya ketika tarik tunai itu dipotong kisaran 2,5 sampai 3. Jadi pemilik toko abal-abal ini punya keuntungan sekitar 0,5 sampai 0,7. Dan ketika kita bertransaksi di merchant abal-abal itu sudah terdetek. Jadi ini bukan rahasia umum. Dan ini dimanfaatkan oleh kolektor untuk menakut-nakuti debitur yang saat ini sedang macet. Kamu kemarin tarik tunai, kamu kemarin gesek tunai. Tidak perlu Anda takut. Ya benar, saya memang tarik tunai, saya memang gesek tunai. Itu tokonya saya masih tahu tempatnya. Kalau mau ngajak polisi atau mau kita buat ini sebuah ranah pidana, ayo tak antarkan. Katakan begitu saja. Dan Anda akan baik-baik saja. Itu kira-kira yang harus saya berikan edukasi pada seluruh penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, terutama yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, menunggak hutang kartu kredit, dan di dalam tagihan atau billing statementnya ada tertera merchant abal-abal, dan akibat dari merchant abal-abal ini Anda ditakut-takuti jika tidak bayar, mau dilaporkan polisi dan sebagainya. Jangan pernah gentar.
Dan ini yang saya setelkan lebih lucu lagi. Katanya saya mengajari gesek tunai, padahal saya sudah selalu menggembar-gemborkan kepada seluruh pemirsa karena YouTube Umat Solusi Indonesia Foundation, ketika Anda memang sudah tidak kuat, ketika Anda sudah benar-benar antara pemasukan dan pengeluaran tidak imbang, stop. Jangan main gesek-gesek tunai, jangan main dana talang, jangan main pelunasan. Dan semoga video ini dilihat oleh ada pejabat OJK atau pejabat Bank Indonesia agar supaya mencabut semua fasilitas edisi yang kasat mata digunakan untuk cash advance, tarik tunai atau gesek tunai. Itu yang perlu saya tegaskan. Dan bagi Anda debitur yang saat ini sedang macet dan ketika kolektor mengatakan Anda tarik tunai, tidak usah khawatir, tidak akan ada apa-apa. Ya, saya tarik tunai, ada apa? Mau diperkarakan polisi, ayo tak tunjuki tokohnya. Katakan begitu saja. Dan semoga materi yang saya sampaikan ini sudah bisa mewakili dan Anda sudah tidak perlu gentar lagi. Dan selamat Anda mendengarkan rekaman yang akan saya setelkan dan nanti akan saya berikan closing statementnya. Penelponnya mengaku Pak Farhan, terjadi tanggal 7 Oktober 2022. Pak Farhan mewakili Bank Mega dengan menggunakan nomor 021305288685 pukul 09.33. Selamat mendengarkan. Ada sama sekali memang ya. Kenapa Pak? Dari mana? Iya, saya dari penagihan kartu kredit Anda Pak. Dari kartu kredit apa? Kartu kredit Anda ya, Mega Pak, Mega. Oh ya, di mana Pak? Iya, ada sama sekali ya Pak yang menghadapi ini ya Pak ya. Lah, kenapa harus tidak lantai? Oh iya, Anda ini kan ini ya, ahli dalam ini ya Pak ya. Gestur gitu ya Pak ya. Ahli apa? Ahli dalam gesek tunai gitu kan Anda kan. Oh enggak, ini nggak ada gesek-gesek tunai. Oh iya, Anda bukan ini ya, tidak dalam gesek tunai ya. Gesek tunai maksudnya gimana ya? Oh, Anda tidak ini. Anda juga tidak ini ngajarin ini ya Pak ya? Enggak, ini gesek tunai apa ya? Gimana? Gesek tunai tentang apa ya? Oh iya, saya kan sudah konfirmasi ini warga di sekitar rumah Bapak. Oh ya, dicoba aja. Gesek tunai yang seperti apa? Bukan dicoba, saya memang sudah konfirmasi. Oh ya sudah. Di lapangan juga sudah konfirmasi. Enggak masalah. Saya malah nggak tahu tentang hal itu. Oh, nggak tahu tentang hal itu. Iya. Oh, Bapak nggak tahu tentang gesek tunai. Nggak tahu ini. Oh, gitu. Gimana Pak? Oh, yaudah. Kalau memang Bapak, saya tahu Bapak itu tidak akan bayar itu. Maksudnya, Kartu kredit Bapak. suara Anda kecil sekali Pak. Sorry, ini saya baru di public area, kecil sekali suara Anda. Iya, saya tahu Bapak itu kan tidak akan bayar ini kan. Tidak akan bayar untuk tunggakan kartu kredit Bapak. Ya saat ini betul. Enggak saat ini, dari dulu. Loh, dari dulu lah ya. Dari dulu sampai saat ini betul. Bapak ini kan sengaja kan? Memang. Saya tahu Bapak sengaja. Iya, Iya. saya tahu Bapak sengaja. Tidak akan bayar, tapi ingat ya Pak ya. Iya. Yang namanya hutang, sampai kapanpun, sampai keturunan Bapak pun, nanti tetap akan ditagihkan. Enggak ada masalah Bapak. Kan Iya. ada pasalnya 810 apa-apa itu Oh kan iya, saya harus juga tahu. diuji Saya juga tahu. Saya nggak bicara pasal. litigasi. Saya nggak bicara pasal. Loh, Saya nggak iya, bicara tadi ada pasal. bicara apa? Saya bicara tentang agama juga. Agama Saya ya, bicara tentang gimana agamanya? Iya, sampai nanti Bapak meninggal pun, yang namanya hutang di akhirat itu akan ditagih. Ya itu kan kalau keyakinanmu begitu, agamamu apa? Bukan keyakinan semua agama. Loh, kalau Semua saya agama. kamu tidak boleh Bapak memaksakan keyakinan. Bapak nggak beragama. Yo, itu nanti kamu kalau tak
kasih laporan kamu kena pidana loh, saya tidak bisa Iya. agama. Kasih aja Bapak juga ya. Yang benar. Yakin Iya. kamu namanya Yakin, siapa? kenapa? Yang Saya memfonis saya Farhan, kenapa? saya tidak beragama siapa? Gimana? Yang untuk memfonis saya tidak beragama siapa lagi? Siapa yang bilang Anda tidak beragama? Siapa yang bilang Anda tidak beragama? Saya menelan air ludah Semua sendiri. agama, iya, semua Nggak agama, baik. pasti. Kalau orang lagi Semua agama, menelan air semua ludah agama. sendiri itu pengecut Pak, tahu? Oh, lebih mengecut lagi Iya. kalau tidak apa? Tidak apa? Ya Bapak tahu sendiri tidak Loh, apa. lah ya sebutin maka dari itu sebut no. Oh, iya, saya kan sudah tahu kalau Bapak kalau menghadapi kolektor itu santai gitu kan. Nada Bapak rendah, iya, Iya. Bapak juga di rumah kan ngajarin orang-orang untuk gesek tunai. Lah yang itu yang saya nggak paham, gesek tunai itu kayak apa? Saya bingungnya gini Pak, saya bingungnya gini. Apa yang Kenapa dibingungkan? Enggak, saya bingungnya gini. Kenapa ada orang, Oh, secara Bapak ya, kenapa ada orang Ya. yang mengajarkan untuk tidak membayar hutang? lah ya itu saya juga bingung. Saya juga ikut bingung itu. Siapa yang mengajarkan? Coba sebutin Itu orangnya secara- siapa? iya. Itu secara tidak langsung, itu kan mengajak untuk keburukan Pak. Oh gitulah ya. Siapa? Saya juga bingung. Yang ngajarin itu siapa ya? Ya nggak tahu. Lo kalau nggak tahu ya berarti kita Iya. curhat toh kan? Yang Iya, memang saya curhat, masa Oh ya udah. Nah itu kan kalau dia yang ngajarin itu memang kita harus bingung. Kenapa kok sampai bisa ngajarin itu? Advantage-nya apa? Itu kita harus telah. Keuntungannya apa? Kok Bicara dia Bapak ngajarin sendiri ya? itu? Kita harus telah. Sangat baik Dan ya. kalau itu misalkan Hmm. dianggap sebuah atau pengadaan yang tidak benar, ayo kita bareng-bareng cari orang itu. Oh iya, pasti terus dicari dong, pasti terus Iya. dicari dong. Maka dari itu. Sampai kapanpun kan Pak Hani tetap dicari. Nggak apa-apa. Loh, kalau Iya, saya cari saya memang. nggak apa-apa. Justru tadi kan kamu bingung siapa Iya. orangnya yang Pak Hani mengajari. itu kan nggak punya rasa malu, nggak punya rasa malu. Enggak loh. Iya emang kok, emang nggak ada rasa malu kok. Saya di pabrik pakai baju, pakai celana kok nggak malu gimana tuh? Oh, Kalau malu itu telanjang kalau itu cuma dia malu. pakai itu ya. Iya. Malu itu, iya. Kalau menurut Bapak, malu itu hanya itu. Bapak sangat salah sekali. Bapak sangat salah. Kalau itu opinimu ya terserah kamu. Kalau misalkan saya, malu itu ada banyak. Misalkan gini, kita punya anak, tapi anak kita itu berkelakuan tidak baik, Bapak malu nggak? Saya tanya. Oh kalau itu pasti, kalau itu anak Iya, saya pernah iya, begitu. memang orang apalagi, Saya juga apalagi. akan sangat malu. Saya- Misalkan Iya, ya, juga. ada Ya, anak saya itu akan malu, misalkan cuma punya orang ayah, tua, punya ayah. tapi nggak bisa buat apa-apa. Itu Iya, memalukan. Iya, saya lebih memalukan lagi kalau punya orang tua ya kan, tidak mau bayar hutangnya. Itu lebih memalukan lagi. Oh enggak juga. Enggak, Saya lihat. Iya. Kalau saya sebagai anak, misalkan kalau mendidik kalau saya sebagai orang tua, ya. kalau saya sebagai anak, pasti saya akan merasa malu sekali. Kenapa sih ayah saya apakah tidak bisa bekerja lagi? Sehingga dia benar-benar tidak mampu membayar hutangnya. Ya, Tidak ayah ada kamu- kemampuan untuk membayar Ayah hutangnya. kamu saat ini terjerumus hutang berapa? Gimana? Ayah kamu terjerumus hutang nggak? Enggak lah. Oh, lah nek belum terjerumus ya. Ya nek belum terjerumus ya kamu nggak malu. Coba nanti moga-moga saja. Semoga saja dunia berputar. Yang lebih Kalau malu, nanti yang orang lebih malu. tuamu itu Iya, kalau terjerumus, lah saya- kamu nanti kalau seperti saya tadi punya- menjilat punya air orang udah tua. sendiri. Kalau Karena saya toh, punya orang tua, kamu kayak itu dari bapak, awal saya lebih mula malu. sudah saya Saya lihat lebih- cara saya lebih ngomongnya malu. itu sering Iya. menelan air ludah sendiri. Menelan itu apa? Menelan nggak tahu toh. Iya, kalau saya Iya, terus saya saya malu. Saya sangat malu sekali. Nggak tahu ya, karena sekarang mungkin anak bapak itu ya belum tahu kalau ayahnya itu punya utang banyak sekali. Oh, Ya, terus. Iya. Oh. So, Bapak itu benar-benar memikirkan diri sendiri. Iya. Bapak tidak tahu, ya, hanya jadi anak bapak punya orang tua. ya. Oh.
yang tidak mau, yang tidak mampu membayar. Lah iya, oke lah. Saya tahu Bapak, iya, saya tahu Bapak tidak akan bayar. Iya ya ada. Ya, karena itu sudah karakter Bapak sebagai Ya, terus. So, apa lagi? Halo, Pak Diam. Sudah capek dong. Ya udah, Anda belum beruntung. See you. Oke, itu adalah rekaman yang sudah saya setelkan untuk Anda semua, khususnya pada pemegang kartu kredit yang saat ini sedang mengalami gagal bayar utang kartu kredit akibat dari kondisi finansial yang sedang morat-marit. Dan sekali lagi, sebelum saya menutup video ini, mengakhiri video ini, yang pertama saya tegaskan, saya ingatkan pada klien saya yang beberapa waktu lalu menelpon dan ditelepon dari desk call mengatakan, kamu tarik tunai ya, kamu tarik tunai ya. Akan saya permasalahkan ini. Katakan saja, tidak perlu gentar, tidak perlu ngindo. Bahasa Jawanya ngindo itu menghindar. Ya, saya tarik tunai. Ada masalah apa dengan tarik tunai? Kalau dia bilang ada masalah, ya ayo tak kasih tunjuk tempatnya, edisinya kita bisa lihat sales drive-nya dari bank mana. Ayo kita rame-rame laporkan ke OJK untuk mencabut mesin edisi tersebut. Dan sudah banyak sekali video dari Pak Albert, Omah Solusi, mentor dari Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur. Juga banyak sekali video dari Pak Rudi, mentor dari Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Dan satu lagi dari Pak Fendi, mentor dari Omah Solusi Indonesia Jakarta Barat, sudah mulai mengupload ketika ketemu depcall, ketika ketemu deskcall, ketika ketemu depcall dan ketika ditelepon deskcall. Kenapa saya bilang ketemu? Karena sekarang ini saya mulai menabuh genderang perang. Kalau deskcall menelpon dan itu melalui fitur WhatsApp, ajak video call, jadi kita face to face. Isanya ya begitu saja. Jadi Anda tidak perlu gentar, tidak perlu pegang gengsi dulu. Kita sudah melihat, mengalami realitanya. Dunia sedang diambang resesi global. Dan Pak Jokowi berkali-kali sudah mengatakan, Ibu Sri Mulyani juga sudah menegaskan, Pak Luhut juga sudah menegaskan, sedang mengalami kondisi yang tidak menentu. Jadi jika Anda tidak mulai menata skala prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang untuk sementara waktu boleh ditinggalkan dulu, dan akibat dari ditinggalkan dulu, contohnya misalkan Anda mengorbankan dulu untuk tidak bayar hutang kartu kredit atau KTA, itu tidak ada problema apa-apa. Yang pertama, SLIK Anda jeblok, tidak ada perkara. Yang kedua, di telepon deskcall ya tidak ada masalah apapun. Didatangi depcall juga tidak menakutkan apapun. Yang membuat itu menjadikan Anda galau adalah Anda masih gengsi. Anda ini ketika sedang mengalami saat ini, temennya sedunia tuh. Sedunia orang berkesusah payahan. Antara pendapatan dan pengeluaran tidak balance. Apa yang membuat Anda ragu? Saya tidak mengajarkan untuk berhenti
apa istilahnya mengemplang, tidak. Bagi Anda khususnya yang saat ini sedang restruktur atau dirubah menjadi angsuran. Kalau memang nggak kuat, mumpung belum banyak, stop dulu. Kalau Anda sudah mengangsurnya banyak dan Anda stop, nanti nilai angsuran Anda ini akan dibengkakkan lagi ketika Anda stop mengangsur. Yang namanya variabel bunga jalan lagi, denda jalan lagi, dan akhirnya apa yang Anda angsurkan lagi, ada istilahnya menggunakan cara recovery atau reschedule tadi akan sia-sia belaka. Pilihlah dengan satu metode, yaitu 1 kali bayar dan itu selesai, dan berusahalah untuk bangkit. Kalau bangkit belum bisa, paling tidak bertahan. Karena ini benar-benar kita tidak bisa memprediksi. Lihat di sosial media, lihat di TV, mendengarkan radio, membaca koran, melihat dari internet, semuanya mengatakan bahwa 2023 dunia mengalami resesi. Tanpa terkecuali itu akan berimbas ke negara kita tercinta, Indonesia. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda lebih bijak, lebih bisa menata hati, tidak perlu takut dengan namanya debt call yang mendatangi Anda, tidak perlu gentar, tidak perlu sakit hati menghadapi yang namanya debt call, teleponan yang menagih dengan tata cara yang keluar dari aturan penagihan yang telah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 JASP. Mayoritas deskol adalah menggunakan cara yang melanggar. Jadi kalau kita sebut oknum, itu berapa persentasenya? Tapi kalau saya boleh katakan 10 dari penelpon deskol, 8 diantaranya melanggar tata cara penagihan. Entah itu menggunakan metode bully, entah itu menggunakan metode ingin mempermalukan pemegang kartu kreditnya, menelpon yang bukan pemegang kartu kreditnya, dan masih banyak sebagainya yang dilanggar dengan tekanan verbal, memaki-maki, dan bahkan perbuatan atau penagihan ini lebih condong mengabaikan nilai kemanusiaan, tidak menunjukkan bahwa negara kita ini bangsa yang beradab, kiblatnya adalah timur, toto kromo, tempo sliro, dihormati oleh bangsa dan negara lain. Jangan sampai ini dicoreng-moreng oleh oknum kolektor yang melakukan penagihan dengan semena-mena. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.